Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini akan belajar tentang bab tatoyur. Jadi di sini nanti insyaallah ada doa menolak kesialan. Dan ini harus kita pelajari karena subhanallah banyak sekali perkataan-perkataan di masyarakat kita yang itu sudah menjadi hal yang biasa. Padahal subhanallah dari perkataan tersebut, dari keyakinan tersebut itu sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas tentang tatoyur, di sini kita akan belajar apa jawaban kita ketika ada orang yang mengatakan kepada kita barakallahu fiik, ya. Dan subhanallah, mendoakan saudara kita itu adalah perbuatan yang mulia. Subhanallah, mendoakan saudara kita, teman-teman, adalah perbuatan yang mulia dan hendaklah kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Subhanallah, karena kita tahu sesungguhnya apabila kita itu menginginkan kebaikan untuk saudara kita, sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, di antara kebaikan yang bisa kita lakukan adalah mendoakan saudara kita. Apa di antara doanya? Di antara doanya adalah barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kebarokahan untukmu. Jadi kita tidak usah sungkan-sungkan, teman-teman, mengucapkan kepada kawan kita, saudara kita, guru anak-anak kita, orang tua kita, suami kita, siapapun orang yang kita inginkan kebaikan darinya, maka kita ucapkan barakallahu fiik. Nah, ketika misalnya ada seseorang yang mengucapkan kepada kita nih ya, kalau tadi kan kita yang mengucapkan, sekarang kebalikannya orang mengucapkan kepada kita barakallahu fiik, maka jawabannya adalah kita menjawabnya wa fiik barakallah. Semoga Allah juga memberikan keberkahan untukmu. Subhanallah, indahnya sebuah persaudaraan dalam Islam ketika di antara saudara kita mendoakan kita dengan keberkahan, maka kita pun mendoakan beliau dengan keberkahan. Dan sesungguhnya subhanallah, di dunia ini teman-teman, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Keberkahan dalam waktu kita, keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam anak keturunan kita, keberkahan dalam pasangan kita, keberkahan di dalam rumah kita, semua kita minta. Karena arti dari keberkahan itu sendiri bertambahnya kebaikan, subhanallah. Dan yang memberikan keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis wafiq barakallah ini ya, berasal ini adalah asar yang dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, dulu aku pernah menghadiahkan seekor domba kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada ibunda Aisyah, bagi-bagikan daging domba itu kepada orang ya. Maka subhanallah, ketika selesai membagi-bagikan domba tersebut, pelayannya ibunda Aisyah, maka aku bertanya, kata ibunda Aisyah, apa yang mereka ucapkan ya. Kemudian pelayannya ibunda Aisyah mengucapkan, orang-orang yang diberikan domba mengucapkan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian ya. Maka aku pun, kata ibunda Aisyah, menjawab semoga Allah juga memberkahi keluarga mereka ya. Subhanallah. Dan subhanallah, inilah bentuk akhlak yang mulia di dalam Islam. Apapun kebaikan yang diberikan kepada orang lain atau kebaikan yang kita dapatkan dari orang lain, sesungguhnya tidak ada balasan terindah kecuali kita saling mendoakan di dalam kebaikan. Baik, setelah kita mengetahui apa jawaban dari barakallahu fiik, yaitu wafiq barakallah, saatnya kita belajar doa karahiyatut toyarah. Kita akan belajar tentang toyarah. Toyarah atau biasanya kalau di Indonesia terkenalnya dengan tatoyur. Nah, karena tatoyur ini adalah berasal dari bahasa Arab, maka kita pelajari dulu apa sih makna dari at-tatoyur. Pelan-pelan ya teman-teman, semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini benar-benar bisa menjadi pelajaran untuk kita ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah ya, ini Masya Allah bagus sekali nih Imam Ibnul Qayyim, kalau punya buku Masya Allah bagus banget, dan teman-teman baca kitab-kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, at-tatoyur, tatoyur itu adalah at-tasya'um minasyai', merasa sial ya karena suatu pertanda yang ia lihat atau ia dengar. Nah, ini arti dari tatoyur yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ya. Maka dari itu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan, kata beliau, bahwa arti tatoyur itu teman-teman adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang terlihat
terdengar atau sesuatu yang telah maklum. Maksudnya telah maklum tuh telah terkenal, telah masyhur ya. Dan ini semuanya tidak boleh ya, karena menganggap sial. Misal contoh yang terlihat, misal ini baru misal terbangnya burung. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih dalam ya. Yang terdengar misalnya suara burung ya kan, dengan suara, atau misalnya yang sudah menjadi maklum ya di tengah masyarakat, sesuatu yang tidak terdengar, tidak terlihat, tapi misalnya beranggapan sial dengan bulan tertentu atau dengan hari tertentu. Nah, ini semuanya adalah definisi dari tatoyur ya, subhanallah. Kemudian kita juga mengetahui bahwa tatoyur ini berasal dari kalimat jazarat toir. Tatoyur itu artinya dari kata toir, teman-teman, burung. Zaman dahulu kala disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim itu orang-orang jahiliyah, dan tatoyur ini sebenarnya peninggalan orang-orang jahiliyah, teman-teman. Ya, dulu Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah itu sangat suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, mereka menamakannya sa'ih ya. Kalau burung itu terbang ke kiri, mereka menamakannya barih. Kalau terbangnya ke depan, mereka menamakannya natih. Dan kalau burung itu terbang ke belakang, mereka menyebutnya qaid. Nah, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, teman-teman, kalau burung tersebut ternyata setelah diterbangkan dia terbangnya ke kiri, tadi apa kiri? Barih ya. Maka mereka menganggapnya itu adalah sebuah kesialan ya. Dan subhanallah, mereka menyandarkan dengan terbangnya burung tersebut ya akan mendapatkan kesialan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim tuh pernah mengatakan, teman-teman, orang yang memiliki keyakinan seperti ini tuh tersiksa jiwanya. Dadanya menjadi sempit karena dia tidak akan pernah tenang, ya kan? Dikit-dikit dia akan khawatir dengan sebuah benda yang jatuh misalnya, atau di rumah misalnya ada cicak jatuh, dia langsung dalam dirinya mengatakan, wah ini akan dapat sial misalnya ya. Jadi hidupnya itu dipenuhi dengan kegelisahan, subhanallah. Tidak ada ketenangan di dalam dirinya, subhanallah. Dan subhanallah, teman-teman, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dia tidak bertawakal kepada Allah, tidak menggantungkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya rasa gundah ya, gundah gelisah, subhanallah, gundah gulana, masya Allah. Dan hati-hati juga, subhanallah, ternyata ya teman-teman, yang namanya tatoyur ini, masya Allah, yang namanya tiaroh atau tatoyur ini ternyata masuk dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-A'raf, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila datang kepada mereka sebuah kemakmuran, ya jadi ini Firaun dan bala tentaranya, mereka itu memiliki anggapan bahwa Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya itu membawa kesialan ya. Jadi mereka, Fir'aun beserta bala tentaranya, kalau mendapatkan kemakmuran, mereka akan mengatakan ini adalah usahanya kami, qalu lana hadhi. Tapi kalau mereka ditimpa kesusahan, mereka akan mengatakan ini karena kesialan ya, datangnya Nabi Musa beserta pengikutnya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan Firaun ini dengan sebuah perkataan, ala innama ta'iruhum 'indallah. Sesungguhnya kesialan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui ya, subhanallah. Dikasihan Nabi Musa malah dijadikan sebagai apa ya, bulan-bulanan ya, dijadikan sebagai penyebab kesialan ya. Padahal Nabi Musa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah. Dan subhanallah, teman-teman, bahkan orang-orang musyrik itu juga sama. Dulu mereka mengatakan, dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah An-Nisa, kata Allah, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Ya, orang-orang musyrik itu juga mereka menganggap kalau mereka memperoleh kebaikan, mereka akan mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Kalau mereka ditimpa sebuah bencana, mereka akan mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa ini datangnya dari engkau wahai Nabi Muhammad. Kan kasihan juga Nabi Muhammad ya. Sama nasibnya Nabi Muhammad, hampir sama dengan
dengan nasibnya Nabi Musa alaihi salam. Ya subhanallah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teman-teman benar-benar melarang kita sebagai umatnya untuk bertatoyur, karena yang namanya tatoyur itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam banyak hadis ya, diantaranya beliau berpesan kepada kita, kata beliau at-toyaratu syirkun, at-toyaratu syirkun, at-toyaratu syirkun. Kata Rasulullah SAW, at-toyarah menganggap sial itu masuk dalam kesyirikan, menganggap sial itu masuk dalam kesyirikan, dan menganggap sial itu masuk dalam kesyirikan. 3 kali beliau mengatakan, wa ma minna illa walakinnallahu yudhibhu bitawakkul. Subhanallah. Kemudian kata beliau, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan sial tersebut dalam hatinya kecuali dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, ini jadi benar-benar kita harus menyandarkan semua yang terjadi dalam diri kita ini dengan atau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Jadi menggantungkan sesuatu itu bukan pada sebab ya secara hakiki teman-teman, tapi yang namanya menggantungkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya memiliki prasangkaan sial itu juga mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Bahkan Syekh Shalih Fauzan pernah mengatakan, kata beliau, di antara penyembuh dari beranggapan sial itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia di dalam hatinya senantiasa merasa ada kesialan, ketahuilah bahwa itu dari syaitan, dan cara menyembuhkan penyakit ini adalah dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah. Di hati-hati ya teman-teman, karena sesungguhnya yang namanya kebaikan, keburukan itu semuanya adalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati juga kepada kita ketika ternyata tanpa disadari akhirnya kita berkata sesuatu yang masuk ke dalam toyaro ini ya, Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita ketahui ya, atau yang harus kita ketahui makna tatoyur ini teman-teman ya, atau contoh-contohnya tadi sudah. Di antara bentuknya, misalnya ini penting banget ya, misalnya nih di tempat kita itu orang-orang berkeyakinan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengadakan sebuah pernikahan ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu mereka menganggap bahwa bulan Safar juga adalah bulan yang sial ya. Subhanallah. Padahal kita tahu bahwa yang namanya bulan ya, 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan itu adalah semuanya mulia ya kan, semuanya baik, baik itu bulan Muharram atau biasa kita sebut kalau orang Jawa bulan Syuro gitu ya, ataupun bulan-bulan yang lainnya. Subhanallah. Maka dari itu ketika kita ingin nih teman-teman mendobrak, mengganti tradisi yang sudah turun-temurun, keyakinannya sudah turun-temurun bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak boleh untuk mengadakan sebuah pernikahan, maka menikahlah di bulan Muharram dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau misalnya menganggap sial angka tertentu, misal ya seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka itu sangat tidak suka dengan angka 10 ya, karena mereka menganggap bahwa angka 10 ini adalah angka yang akan membawa sial. Atau misalnya kalau di masyarakat kita ya, kadang ada orang itu menganggap angka 13 adalah angka yang sial misalnya ya, angka 13 adalah angka yang sial, dan kadang ada juga yang menganggap bahwa angka-angka tertentu itu adalah angka yang membawa keberuntungan ya. Subhanallah. Sehingga misalnya yang punya plat mobil kendaraan dikasih angka tertentu yang itu mereka meyakini akan membawa sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan ya. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudariku, semua angka yang Allah ciptakan itu baik ya, tidak ada yang membawa sial, tidak ada yang membawa keberuntungan. Dan keyakinan-keyakinan seperti itu, keyakinan bahwa angka 13 adalah sial, itu bukan bagian dari ajaran Islam ya. Dan kita sebagai orang yang sering mendengar tidak kemudian ikut-ikutan meyakini adanya angka sial di dalam sebuah angka ya. Kemudian ada juga misalnya nih menganggap sial dengan hari tertentu misalnya ya, misal mereka misalnya
mengatakan kalau malam Jumat misalnya itu harus membuat sesajen itu loh. Kalau nggak membuat sesajen, kalau nggak membuat ritual, maka nanti akan datang musibah. Nanti panennya jadi gagal misalnya. Nah sama, keyakinan-keyakinan seperti ini juga tidak ada di dalam Islam. Yang menjadikan panen itu gagal, yang menjadikan panen itu melimpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malam-malam tertentu, bukan hari-hari tertentu. Karena malam dan siang itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang menciptakan. Dan ini benar-benar nih harus kita belajar kembali tentang arti dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sudah ya masalah terbangnya burung ya. Atau misalnya kita menganggap sial. Nah ini dia nih. Nah ini kita orang Indonesia nih. Mendengar burung hantu. Misalnya ya malam-malam tuh. Misalnya ya ada burung hantu ada di atas rumah kita misalnya ya. Maka biasanya ada keyakinan bahwa di antara penghuni rumahnya itu akan meninggal dunia. Ya. Dan ini kan biasa kita dengar ya, subhanallah. Padahal yang namanya burung hantu itu ya melewati rumahnya siapa saja. Dia kalau mau lewatin rumah si ayah lewat, mau lewatin rumah si Bea lewat ya. Dan belum pasti orang yang dilewati rumahnya oleh burung hantu itu meninggal dunia. Karena yang mewafatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan burung hantu. Dan ketahuilah wahai saudariku, kalau kita percaya bahwa ada burung hantu lewat, kemudian kita meyakini bahwa itu bakal akan ada yang wafat dari rumah tersebut, ketahuilah bahwa itu termasuk dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah, dan masalah ini kan sudah beredar di masyarakat kita. Namun walaupun sudah beredar, tapi tetap kita tidak boleh mempercayainya. Subhanallah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la adwa wala tayara wala hama. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tayar dan tidak ada keyakinan kepada burung hantu. Hamah itu burung hantu. Ya, jadi nggak boleh kita meyakini adanya kesialan yang dibawa oleh burung hantu. Atau misal, ini juga nggak boleh nih. Makanya ini pentingnya belajar tauhid nih teman-teman. Bulu mata jatuh misalnya ya. Wah ini menganggap kalau bulu matanya jatuh itu ada yang rindu atau ada yang kangen atau ada yang misalnya dia bikin-bikin sendirilah, subhanallah. Ketahuilah bahwa yang namanya bulu mata ini kalau jatuh memang sudah waktunya jatuh. Ya, mau ada yang kangen, mau ada yang tidak kangen, jangan disangkut pautkan dengan yang lainnya ya. Atau misalnya teman-teman, subhanallah, ini misalnya ada piring pecah gitu di rumah gitu. Sebagian orang menganggap bahwa ketika ada mau bepergian nih, udah siap-siap bepergian, tiba-tiba pas kan yang namanya lagi buru-buru mungkin ya, habis selesai sarapan di rumah, nyuci piring karena lagi buru-buru mau bepergian, ternyata piringnya meleset. Pecah tuh. Terus dia beranggapan, wah piringnya pecah, berarti kita nggak jadi bepergian ini. Karena kalau bepergian nanti ada sesuatu, ada kecelakaan, ada yang tidak mengenakan. Wah, akhirnya jadi nggak pergi. Ya subhanallah, karena percaya bahwa dengan piringnya pecah, jatuh, itu akan membawa kesialan. Nah ini juga tidak diperbolehkan ya subhanallah. Atau misalnya, ya termasuk diantara toyaroh ini teman-teman, misal telinga berdengung. Nah, kayak ada ya. Sebagian orang menganggap bahwa telinganya berdenging ini akan muncul adanya keburukan di hari selanjutnya. Padahal seharusnya kalau telinga itu berdenging cepat-cepat pergi ke dokter THT, bukan malah membuat-buat sesuatu gitu ya. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya. Telinga berdenging ada pikiran yang buruk ya, Masya Allah. Atau misalnya mata kedutan. Nah ini dua nih. Ya subhanallah, mata kedutan. Kedutan sebelah kanan diartikan dengan apa? Kedutan sebelah kiri diartikan dengan apa? Kan kita sering ya subhanallah mendengar orang-orang, oh matamu kedutan toh, kedutan berarti itu akan ada ini keburukan misalnya. Padahal bisa jadi mata kedutan itu karena ada syaraf yang terganggu. Ya subhanallah. Dan ini pun tidak diperbolehkan ya. Di benar-benar kita itu teman-teman subhanallah harus berjuang untuk menghilangkan tatoyur ini ya subhanallah. Karena banyak di antara kita itu yang masih menganggap tempat, angka ataupun sesuatu yang tanda-tanda itu dengan sebuah kesialan. Sampai-sampai ada juga yang bertatoyur dengan ayat Al-Quran. Jadi misalnya membuka mushaf ya. Membuka mushaf tiba-tiba yang kebuka itu ayat azab misalnya. Terus dia mengatakan, ayat azab berarti bakal akan ada kesialan dalam hidupku hari ini. Misal ya subhanallah. Dan ini juga tidak diperbolehkan ya teman-teman. Masya Allah. Dan hati-hati nih untuk kita sebagai orang tua. Jangan sampai subhanallah ya. Ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai
justru kita yang mengajarkan anak kita dengan tatoyur ini, tapi tanpa kita sadari, subhanallah. Ya, dari perkataan kita, misalnya ada cicak jatuh di rumah misalnya, terus kita mengatakan kepada anak kita, "Hi, ada cicak jatuh, berarti hati-hati, hati-hati, besok nanti ada," misalnya dibikin-bikin, misalnya nanti besok ada sesuatu yang sial misalnya, subhanallah. Ini akan terpatri dalam diri anak kita bahwa yang namanya kesialan itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari sisi Allah, melainkan dari cicak ini ya. Dan itu akan menjadi dosa jariah bagi orang tuanya ya, subhanallah. Nih hati-hati ya teman-teman. Atau misalnya kayak seperti tadi ya, piring pecah, terus kita katakan kepada anak-anak, ada tokek. Nah, ini juga tokek gitu ya di rumah. Terus kita bilang ke anak kita, "Hi, ada tokek, berarti mau ada rizki." Ini juga sama nih. Ada kupu-kupu. Ini juga nggak boleh. Ada kupu-kupu terbang nih di rumah kita. Terus kita bilang begini, "Nak, kupu-kupunya cantik." Misalnya ya. "Bagus, sebentar lagi ada tamu." Datang tamu bukan Allah kirim kupu-kupu. Mau datang tamu itu biasanya WA kita bergetar atau berdering gitu ya. Tamunya bilang, "Bentar lagi insya Allah kita mau sampai." Itu datangnya tamu, bukan karena kupu-kupu. Subhanallah. Ya teman-teman, dan ini subhanallah, hati-hati sekali ketika kita menyampaikan sebuah keburukan kepada anak-anak kita, karena subhanallah ini akan menjadikan anak kita akhirnya tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada sesuatu sebab yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara terapi agar seseorang itu bisa berlepas dari tatoyur ini, di antaranya adalah berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ini doanya. Ya, kita pelajari bareng-bareng ya. Doa menolak kesialan. Doanya, Allahumma, ya Allah, la toiro illa toiruk. Tidak ada kesialan kecuali yang telah engkau tetapkan. Wala khairo illa khairuk. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah engkau tetapkan. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Ya, masya Allah. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan, teman-teman, ya, barang siapa yang dia batal melakukan suatu keperluan karena toyarah, kayak misalnya tadi seperti piring pecah, adanya burung yang terbang ke kiri, akhirnya dia membatalkan sebuah keperluannya, maka sungguh ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kafarah dari perbuatan semacam itu, ya, maka kata Rasulullah SAW ucapkan ini, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Jadi kalau teman-teman yang kemarin masih mempercayai bahwa adanya bulu mata jatuh itu ada tanda orang yang rindu, atau misalnya kayak kemarin tuh ada yang berkata, lagi dibicarakan tiba-tiba orangnya nongol, itu pertanda umurnya panjang misalnya ya. Itu semuanya kalau ada sampai kita pernah begitu, maka bacalah doa ini, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya subhanallah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dari itu subhanallah, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita belajar kembali ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahaya toyarah ini. Ya, memahami bahayanya toyarah, di antaranya tadi yang namanya bahayanya adalah mengurangi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah. Kemudian di antara terapi teman-teman agar kita itu tidak terjerumus ke dalam bab toyarah ini atau bab sial ini, di antaranya adalah banyak-banyak duduk di majelis ilmu, banyak-banyak belajar tentang tauhid. Bagaimana seharusnya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mengetahui apa yang sesungguhnya dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi, apa yang diperintahkan kita laksanakan ya, karena orang nggak akan tahu ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, kecuali ia duduk di majelis ilmu ya, mendengarkan, mempelajari dan mengamalkan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya nggak mau tahu, nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak ngerti kalau ternyata toyarah ini adalah sesuatu yang masuk dalam bab syirik ya, subhanallah, dan ini berbahaya bagi kehidupannya ya, masya Allah.
subhanallah. Jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah yang memberikan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah apa yang Allah beri kepada kita teman-teman kecuali Allah menginginkan kebaikan dari kita sebagai hambanya. Ya subhanallah. Di banyak-banyak kalau misalnya terjadi sesuatu, banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan, karena toyaro ini datangnya dari syaitan. Bisikan-bisikan adanya angka sial, bulan sial, hari sial gitu ya, semuanya datang dari syaitan. Maka kita memohon kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan dalam surah Fussilat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya perlindungan dari syaitan. Sungguhnya ya, agar kita dijauhkan dari syaitanir rajim, minta kepada Allah, sungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya subhanallah. Ya, ini jadi teman-teman, ini juga perlu nih kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, dan ini akan menjadi amal jariah bagi kita ya. Kadang subhanallah saya masih ingat ya, waktu di antara anak kami itu masih sebelum homeschooling ya, masih sekolah di luar ya, dan itu tuh pernah anak kami tuh pulang ke rumah cerita ya, biasa kalau anak-anak kan dia banyak cerita ya, dia bilang, Umi tadi dengar dari teman begini-begini ya, mereka mengatakan misalnya menghubung-hubungkan dengan benda yang jatuh misalnya ya, atau dia mendengar misalnya kata teman begini ya, Masya Allah. Maka kita sebagai orang tuanya membackup ya, kalau sampai anak-anak kita mendengar perkataan-perkataan yang itu ternyata menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka langsung kita katakan, nak, perkataan temanmu itu adalah tidak benar ya, karena semua hari itu sama, semua angka itu sama, semua bulan itu sama ya, dan ini akan menjadikan sebuah ilmu yang sangat penting ya, sebuah bekal bagi anak kita yang itu sangat-sangat dibutuhkan ya, Masya Allah, subhanallah. Atau misalnya nih teman-teman, misal ada ini anak-anak ya, misalnya ada hujan gerimis, terus ada pelangi, terus misalnya sebagian orang tua bilang, lihat ada pelangi, berarti ada bidadari lagi mandi misalnya. Perkataan gitu juga sama ya, tidak kita perbolehkan. Siapa yang mengetahui bidadari lagi mandi? Apakah memakai alat gitu kan sehingga terlihat bidadarinya lagi mandi? Kan gak ada. Subhanallah, kata-kata ini tidak diperbolehkan ya teman-teman. Kita katakan kepada anak-anak kita, mending kita katakan begini, subhanallah, pelangi warnanya warna-warni yang menciptakan Allah. Itu lebih baik daripada kita mengatakan sesuatu yang tidak ya, subhanallah. Dan subhanallah, atau misalnya nih, misal datang bulan purnama misalnya, ini juga saya pernah dengar ya, kalau bagi wanita hamil katanya harus masuk ke kolong ranjang. Kalau nggak masuk ke kolong ranjang, nanti terjadi sesuatu kepada janinnya. Subhanallah, ya kak, kasihan ya ibu hamil, perutnya besar, masuk kolong ranjang. Mending kalau ranjangnya kolongnya besar, kalau kolongnya kecil kejedut kepalanya ya, subhanallah. Dan ini yang subhanallah, sesuatu yang dibuat-buat oleh masyarakat ya, subhanallah. Bulan purnama, gerhana bulan misalnya ya, mereka menganggap bahwa kalau tidak masuk ke kolong ranjang ibu hamil, maka akan terjadi kepada janinnya misalnya ya. Atau misalnya, ini juga nih sering nih, ada seseorang duduk di depan pintu. Menurut masyarakat kita, subhanallah, mereka beranggapan kalau anak gadis itu duduk di depan pintu maka susah jodohnya, ya, susah nikah, Masya Allah. Dan ini terjadi ya, subhanallah, di dalam masyarakat kita. Coba kalau kita analisa, mungkin anak gadis itu kenapa duduk di depan pintu, nggak duduk di kursi? Karena nggak ada kursi. Coba kalau ada kursi di depan pintu, itu mesti duduknya di kursi ya. Dan subhanallah, ini sebuah hal yang sudah merajalela ya, subhanallah. Dan tidak boleh kita ikut-ikutan ya, Masya Allah, tidak boleh kita ikut-ikutan dalam hal demikian, karena subhanallah ini merupakan keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan di dalam agama kita, dan itu semuanya adalah dari syaitan. Atau misalnya teman-teman, ini juga sering nih, nggak boleh nyapu malam-malam katanya ya, nggak boleh nyapu malam-malam. Subhanallah, karena misalnya kalau nyapu malam-malam nanti terjadi begini ya, Masya Allah, istilahnya selalu nggak beruntung gitu ya, subhanallah. Padahal yang namanya mungkin kotoran itu kan nggak semestinya datang siang kan, kadang misalnya malam-malam ada kotoran ya, subhanallah. Maka daripada kotoran itu sampai pagi ya, kita bersihkan ya, subhanallah. Dan ini adalah perkataan-perkataan atau keyakinan yang tidak boleh kita yakini ya, Masya Allah.
Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang namanya toyaroh ini juga bukan hanya pada angka hari. Pada zaman dahulu mereka juga bertoyaroh kepada wanita. Ya, kepada wanita biasanya mereka juga bertoyaroh atau menganggap sial pada kuda. Jadi orang-orang zaman dulu tuh, orang-orang jahiliyah juga menganggap sial bukan hanya pada burung, ternyata ya pada kuda, pada wanita dan tempat tinggal. Ya, ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, innama syu'um fi salatha, fil farasi wal mar'ati wad dar. Ya, subhanallah. Jadi ini juga tidak boleh ya teman-teman, kita menganggap seorang wanita atau tunggangan rumah itu dengan adanya kesialan. Ya, subhanallah. Kemarin kita sudah belajar juga bahwa rumah tusuk sate misalnya itu juga tidak boleh kita menganggap sial, ya subhanallah, karena semuanya telah Allah tetapkan. Yang harus kita lakukan nih teman-teman adalah al-fa'l. Fa'al ini kebalikan dari toyaroh. Fa'al itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berburuk sangka. Kalau tadi menganggap sial kan artinya kita menganggap berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Ya, bersuudzon. Nah, kebalikannya itu fa'al. Fa'al itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap baik. Ya, subhanallah. Jadi menganggap baik karena ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan dari kita semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, katakan bahwasanya ini adalah baik ya dan akan datang kebaikan. Ya, subhanallah. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akan menenangkan jiwa-jiwa kita. Beda kalau tadi toyaro kan jiwanya senantiasa resah, gelisah ya, karena yang ada dia menganggap semuanya sial. Ya, kalau kita benar-benar mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang salihah, yang bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan, bukan dosa jariah kepada anak-anak kita. Amin, Allahumma amin. Baik, jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.